البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Shalah, di kitab yang kedua di kitab Bulughul Maram. Kitab yang pertama yaitu kitab Thaharah, ya, tentang tata cara wudu, tentang macam-macam air, kemudian tempat air, tata cara mandi, tayamum, pembatal wudu dan sebagainya. Kita masih di kitab Shalah. Dan ini termasuk, ini adalah kitab paling panjang di Bulughul Maram. Ya, adapun yang paling sulit kitabul buyuk, kitab jual beli. Dan kita sudah selesaikan ya, ini bab yang ke-16 tentang salat istisqa, salat minta hujan. Dan kita akan masuk bab yang terakhir di kitab Shalah. Ya, bab yang terakhir, bab libas, bab tentang pakaian. Sebutkan pada pertemuan terlewat, ya, disunahkan salat istisqa ketika tidak turun hujan. Boleh tawasul dengan doa orang yang soleh. Bahkan seperti Umar bin Khattab tawasul dengan Abbas, langsung turun hujan. Radhiyallahu anhu majma'in. Demikian juga Muawiyah tawasul dengan doa Yazid bin Aswad, langsung turun hujan di situ. Ya, insyaallah. Kemudian boleh juga untuk cukup imam berkhutbah ketika hari Jumat, ya kan, berdoa agar turunkan hujan. Kemudian juga disebutkan boleh untuk kemudian berdoa pada Allah agar hujan dihentikan. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya, itu boleh. Berikutnya kita masuk bab yang terakhir, bab yang ke-17, bab libas, bab tentang pakaian. Disebutkan oleh Imam Sunani disebut salam, ai ma yahilu minha wa ma yahrum. Apa yang halal darinya dan apa yang haram. Ini diakhirkan oleh Ibnu Hajar di kitab Shalah, bahwa hendaknya seorang ketika sholat untuk memakai baju yang diperbolehkan. Tidak boleh untuk kemudian memakai baju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti akan dibahas bahwa kalau dia memakai baju dari sutra umpamanya, sholatnya sah. Yang benar sholatnya sah, tapi dia berdosa. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-488 di buku ini. Qala rahimahullah an Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Sunani, Abu Amir ini namanya ada yang mengatakan Abdullah bin Hani, ada yang mengatakan Abdullah bin Wahab, ada yang mengatakan Ubaid bin Wahab dan sebagainya. Beliau ini meninggal di zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini berarti setelah pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tinggal di Syam dan bukan dia ini pamannya Abu Musa Al-Asy'ari, bukan. Ya, itu. Disebutkan oleh Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di sini asal dalam Sahih Bukhari. Disebutkan Imam Abu Dawud juga. Imam Bukhari mengeluarkannya ta'liqan, jadi tidak disebutkan sanad secara lengkap. Digantung istilah kita ini, tidak disebutkan sanad secara lengkap, tapi sahih di sini. Dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna, sungguh akan terjadi, min ummati, dari umatku. Ini bil mudhari menunjukkan akan terjadi, sungguh tasydid musaddadah, sungguh akan terjadi dari umatku. Min ummati aqwamun, kaum yastahilluna, ya yastahalluna, mereka menghalalkan, memperbolehkan, menghalalkan al-hira wal harir. Al-hira yakni farj haram, yaitu zina. Yastahiluna farj haram, menghalalkan kemaluan yang yaitu haram. Ana bihi zina, maksudnya zina. Bukan istrinya dia datangi. Ya, demikian juga belum menikah dia datangi, ini suatu yang haram. Ada nanti dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghalalkan demikian, menghalalkan perzinahan. Wal harir, harir itu apa? Sutera. Sehingga dimasukkan dalam bab ini. Rawahu Dawud
meriwayatkan Imam Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari, asalnya dalam Sahih Bukhari ta'liqan. Tadi sudah kita sebutkan. Imam Sa'ani beliau mengatakan laisihu ayyurat bil ummah, tidak benar kalau dikatakan maksud umat di sini ummah dakwah, ya. Ya ini umat dakwah yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Kenapa? Karena dia itu yastahilu min kulli ma haramahullah, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kan tidak boleh. Termasuk pembatal keislaman menghalalkan yang Allah haramkan, kan itu jelas. Jadi sebagian mengatakan para ulama bukan berarti ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, enggak. Jadi umat yang menerima dakwah, dia mengatakan demikian. Yang jelas bahwa akan datang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang menghalalkan perzinaan, demikian juga pakaian sutra. Maka di sini dibahas jelas bahwa pakaian sutra tidak boleh untuk laki-laki, ya, biasa ditulis tidak boleh bagi laki-laki. Ya, adalah hadis menunjukkan hadis ini tahrimil labsil harir ala rijal, haramnya memakai pakaian dari sutra untuk laki-laki. Kecuali nanti disebutkan 4 jari, ya sekitar itu. Adapun kalau perempuan maka boleh. Nanti akan dibawakan oleh Munajar hadis sahih, ya. Uhilla adhab wal harir li inasi ummati, hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku. Paham? Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan untuk laki-lakinya. Ini berarti perempuan boleh untuk memakai emas, untuk memakai sutra. Al-Qur'an pun juga menyebutkan, ya, apa mayunasu fil hilyati wa ya bil khisami ghairu mubin. Apakah yang itu tumbuh dengan memakai emas, kan itu. Ini perempuan-perempuan. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia memakai sutra ketika sholat. Ya disebutkan jadi perselisihan para ulama, hukum sholat fi labsi harir, hukum sholat dengan memakai baju dari sutra. Jumhur mengatakan bahwa yujzi, ya ini terpenuhi, sah tetapi berdosa. Dan ini adalah yang benar. Ya demikian. Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu menunjukkan tentang batalnya, yufidu fasad, tapi itu ulama adalah khotok, salah. Ya demikian. Sebagaimana sholat di tanah hasil curian, sholatnya sah, tetapi apa dia berdosa. Sampai di sini dulu, sebelum sudah